kan rambut kamera saya ini saudara terdekat dari Kalukas. Apa yang mau dikatakan, apa yang mau dikatakan dari Kalukas sendiri? Saya cuma bisa pesan tolong mengerti ya, siapa tahu nanti kita ketemu lagi, dan saya harap ya kakak bisa mengerti keadaan saya ya. Yang saya katakan mungkin kalau bisa coba datang, kalau bisa coba berbicara ataupun berkata-kata dengan baik. Yo, halawas abes tiga ritme, balik lagi dengan gue Rezer. Dan di sore hari ini, hari berapa? Tanggal 1 Juni ya, tepat di hari Pancasila coy. Gue sedang berada di kota Bandung, kota kelahiran gue. Nah, tepat di depan gue ini ada salah satu rumah yang di dalamnya ada satu penghuni coy, yaitu seorang laki-laki yang berpakaian wanita yang bernama Lukas. Nah, kalian tahu kan siapa Lukas itu? Kalau belum tahu, ayo kita ikutin dan saksikan langsung. Gua mau masuk ke dalam, let's go. Oke teman-teman, jadi sekarang gua ini sedang berada di tepat di depan rumahnya Lukas. Dimana Lukas ini hidupnya seorang diri, sering berpakaian wanita. Gua nggak tahu kenapa dia sering berpakaian wanita cuy. Dan gue ini sekarang di daerah Setiabudi coy. Jadi rumah Lukas ini tepatnya di area Jalan Setiabudi. Kalian bisa sendiri Jalan Setiabudi. Gue gak akan lama-lama, gue mau masuk ke dalam rumahnya teman-teman. Apaan orangnya ada nggak ya? Tadi sih yang pertama masuk si Bang Ego Adriano. Oke, kita coba kesini teman-teman. Ya ini maaf mau berisik ya, karena tepatnya ada di pinggir jalan raya sih, di daerah Setiabudi. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, sekarang gue mau masuk ke area rumahnya Kak Lukas. Kak Lukas apa? Nembe apalah. Gue pengen berbincang-bincang, pengen tahu kisahnya seperti apa. Yuk kita masuk, kira-kira ada nggak ya orang di dalam. Yuk. Salam. Kak. Salam. Nanti ngomongnya agak keras ya, Pak? Guys, what's up? Kak Lukas, baik. Kak, saya boleh nggak ya mau berbincang-bincang dengan Kak Lukas? Ya, apa di dalam? Silakan Saja. Oke, let's go. Wow, Kak Lukas. Saya sering melewati area depan rumahnya Kak Lukas. Bapak penasaran jadinya. Karena apa? Saya tiap di tembok rumahnya. Kalau kau boleh tahu, Kak Lukas tinggal di sini dari tahun berapa? Sudah dari tahun 74. Jumpa. Dari sejak orang tua masih ada dulu. Masih ada. Masih ada. Sampai sekarang tahunnya berapa? Berapa bersaudara? Saudara ada dua. Ada dua. Ada dua. Kakak satu, saya adik. Oh, bungsu kakak. Bungsu ya. Jadi berdua aja lah. Jadi dua. Koko sama saya duaan jadinya. Jadi Kak Lukas di sini tinggal sendiri. Dulunya ada Koko, cuman udah nggak ada, sendiri aja. Oh, sendiri aja di sini. Iya. Oke, Kak Lukas, kalau sehari-hari itu kegiatannya Kak Lukas seperti apa? Kalau saya kegiatannya lebih senangnya berdoa saja. Berdoa tiap hari. Senangnya jogging, senam. Jogging senang. Senam. Kalau enggak shopping aja. Shopping. Iya shopping. Shopping di mana itu shopping? Shoppingnya kadang ya pokoknya mau aja. Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa di setiap tembok rumahnya Kak Lukas ini banyak lambang? Oh, lambang salib itu. dan ada ayat kali ya? Kalau itu namanya supaya saya makin dekat sama Tuhan. Semakin dekat? Makin dekat sama Tuhan. Sama Tuhan. Supaya ingat selalu ya. Ingat selalu sama Tuhan. Jadinya
saya tuh diingatkan selalu dalam mimpi, soalnya Dalam mimpi. harus selalu rajin datang gereja. Oh. Dulu kan saya keluarga memang Nasrani Kristen, ya senang gereja, jadi ya supaya ingat aja lah. Memang senangnya menulis ayat firman. Di sini juga ada Wahyu, perkataan firman Wahyu 3 ayat 11. Wahyu firman ayat ini 11. ya, yang artinya bahasa Ibrani. Masih berani. Satu prinsip iman saya sebetulnya, Yesus ini mau datang segera. Maksudnya ini Maherfah Yesua. Jadi Maherfah itu Yesua, bacanya dari belakang. Yesua itu Yesus Kristus, Tuhan Yesus mau datang segera. Oh, Maherfah Yesua. Cuman lambangnya bukan seperti ini sih. Mestinya mah lambangnya seperti ini. Nah, lambangnya seperti ini. Nah, ada apa, menorah. Nah, ini kan ini termasuk iman saya di sini. Maherfah Hanukah ya, menorah. Nah, ini menorah. Oh, seperti itu. Nah, lambangnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau Terus Lukas, artinya cahaya. Kalau Lukas kan tinggal sendiri nih. Nah, Tinggal sendiri. Ada nggak sih Kak pengen tinggal sama pendamping gitu? oh, ya kadang ada rencana juga, ada keinginan juga. Cuman memang ya belum saatnya, atau memang belum ada yang cocok, atau mungkin saya tuh banyak bertanya sama sang pencipta ya. Ya. Cuman yang saya lihat itu sebetulnya saya harus bergumul sendiri sebetulnya. Dengan keadaan saya harus lebih bisa mengembangkan diri sendiri dengan cara yang unik, yang mulia tentunya ya. Yang mulia tentunya. Sebenarnya hobi Kalkas itu apa hobinya? Hobinya itu menilik, ya senangnya bergaul aja sih. Bergaul, senangnya ya kenal dengan saudara-saudara aja, siapapun juga lah pokoknya ya. Tapi lebih senangnya sih memang kumpulannya di gereja sih. Nah, ya. Oh, saya ingin mendalam gitu ya, Ya. ke Kalkas ya. Misalnya ibaratnya Kalkas selama setahun terakhir pernah nggak ketemu atau biasa aja bersilaturahmi sama kakaknya? Oh, ya memang ada niat sih, ada niat. Kebetulan saya juga lagi cari kakak saya juga sih, cuman perlunya saya tuh tidak tahu bagaimana ya keadaannya. Sebetulnya kakak saya itu orangnya terus terang pengen hidup sendiri, jadinya hidup sendiri ya. Terakhir ketemu kapan? Mungkin karena udah terakhir itu dari 3 tahun yang lalu. Tahun 3 tahun yang lalu, cuman 20. setahu saya sih 2020 berarti. ya, cuman setahu saya sih memang sudah hampir 3 tahun ini kakak saya memang bisa dihubungi sih, nomornya sih Oh, bisa dihubungi, cuma memang keadaannya sulit untuk berkata-kata atau apa ya, mungkin dia bilangnya ini ya udah urus masing-masing, urus diri sendiri aja paling gitu. Saya ya punya pilihan hidup itu tergantung masing-masing ya. Soalnya memang dia udah keluarga, saya udah punya prinsip sendiri, jadinya ya masing-masing. Tapi ada ini Kalkas apa enggak Apa namanya, hidup sepi. ini hidup sendiri gitu Sepi gitu, enggak pernah sepi saya tuh. Nggak pernah sepi. Nggak pernah sepi. Soalnya saya ini memang senangnya mungkin karena memang saya punya suatu keinginan, selalu ingin berdoa gitu ya. Kadang berdoa sama Tuhan, saya tuh diingatkan selalu harus selalu melayani di gereja, melayani di persekutuan gitu ya. Kadang juga ya memang panggilan saya di situ sih. Panggilan saya walaupun saya tidak punya gelar ataupun memang bagaimanapun, tapi saya udah lama dibaptis sih, udah lama sama orang tua saya dibaptis didoakan ya. ditakdiskan. Cuman menurut saya belum, ya mungkin keadaannya yang mungkin kayak begini, saya rasa tidak ada jadi penghalang buat saya untuk panggilan Tuhan sendiri ya. Iya. Benar. Apalagi bagi ya kaum seperti saya ini katanya, benar nggak? Iya benar. Nah, gini Kalkas, ibaratkan kamera saya ini saudara terdekat dari Kalkas. Apa yang mau dikatakan
Apa yang mau diucapkan dari Kak Lukas sendiri? Ya saya cuma bisa pesan tolong mengerti ya, siapa tahu nanti kita ketemu lagi, dan saya harap ya kakak bisa mengerti keadaan saya ya. Jangan ya, saya katakan mungkin kalau bisa coba datang, kalau bisa coba berbicara ataupun berkata-kata dengan baik atau bagaimana, soalnya kita tahu pergumulan hidup ini pasti berat ya dimanapun juga. Cuman yang saya tahu pasti nomor satu, kita harus percaya sama Tuhan, kita harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita hidup bukan mencari uang saja ya, kita hidup harus di dalam hidup yang dimuliakan Tuhan dan yang tentunya membawa kemuliaan ya. Tentunya Koko ini memang bergumul dengan keluarga, saya juga tahu ya, sibuk sekali, mungkin tidak bisa mikirin saya atau bagaimana. Cuma menurut saya itu tergantung Daniel, tergantung Koko saya namanya Daniel. Cuma saya katakan ya, siapa tahu kapan kita ketemu lagi, bisa datang lagi ke sini lah pokoknya ya. Itu aja sih pesan saya. Kehidupannya Kak Lukas di rumah kan sendiri gitu kan, terus banyak telepon-telepon yang udah apa ini, yang udah rapuh gitu. Saya pengen apa ya, pasti kan prihatin lah hidupnya gitu kan, prihatin gitu. Dan terus tanpa adanya elektronik juga kan, itu gimana sih rasa? Apa ngilanginnya gimana, ngilangin bosannya gitu? Saya kalau sebenarnya sih, misalnya dari pagi udah mandi, udah gitu biasanya renungan dulu, doa dulu sendiri. Berdoa di ruangan mana? Doa mah di sini. Oh di situ. Doa di sini. Oh di sini. Dari situ juga. Udah gitu ya saya jalan kaki aja, olahraga. Itu kemana itu kalau tahu? Biasanya senangnya sih jogging sendiri aja lah. Sendiri Aja. Itu ke arah mana itu? Kalau jogging itu dari sini sampai ke ini, pokoknya paling jauh mah sampai ke alun-alun. Alun-alun kadang pengennya gitu. Cuman kalau di sini paling sampai PPJ, kalau enggak sampai Ciwok, nanti balik lagi. Balik lagi. Sampai Ciwok, balik lagi. Cuman saya memang lebih banyak berkunjung lah. Berkunjung. Teman saudara. Oh ke rumah teman gitu. Teman saudara seiman lah. Iya. Ya istilahnya siapa tahu ada yang lowongan kerjaan atau apa, mungkin bantu-bantu inilah bidang-bidang semacam inilah, jurnalis. Kalau enggak, yuk mau enggak fungsian apa, bidang apalah, misalnya seni lukis. Kalau enggak, saya senangnya bidang elektronik sih. Senangnya komputer, terus servis komputer, program komputer juga saya pernah. Saya dulu sekolahnya tuh bidang informatika juga sih. Belajar sendiri sih. Nah, tapi ekonomi sebetulnya. Kalau sendiri begini kan, bingungnya kan apa? Kalau mau makan gitu, mau makan gimana? Mau makan tinggal ke warung saja. Beli gitu. Ya beli aja lah. Beli makan. Pendapatannya dari mana? Saya pendapatan mah terserah sih. Kadang kalau saya dapatnya dari sebelah sih, kadang ya dapat ini kan bantu aja lah, sekedar bantu aja lah. Kalau enggak dari teman-teman siapa aja. Oh dari teman-teman. Ya kalau misalnya ada kerjaan atau apa, saya bisa bantu. Mungkin saya cukup dikasih ya ala kadarnya aja lah paling lah. Nah begini Kak Lukas, ibaratkan gitu ya, kalau video saya meledak viral gitu ya, viral. Ya saya juga kalau viral ingin sih membantu dikit untuk Kak Lukas gitu ya. Entah apa. Nanti kalau Jadi gini, Kak Lukas, kalau video saya viral, insya Allah gitu ya, kalau di Muslim insya Allah membantu Kak Lukas adalah dikit demi dikit gitu ya. Saya juga minta doanya aja dari Kak Lukas gitu. Makasih. Kak Lukas, dari Kak Lukas sendiri, ada nggak ucapan atau pesan buat penonton saya sendiri? Oh, pesannya sih jangan lupa kita harus bijaksana dalam hidup ini ya, sebab kita tahu manusia hidup, kalau menurut iman saya, manusia hidup bukan dengan kerja saja, tapi kita percaya, kita jangan lupa Tuhan itu selalu hidup di dalam setiap kehidupan kita.
jangan lupa kita harus sering berdoa ya, beribadah ya, pokoknya mah melakukan hal yang terbaik ya di dalam hidup ini, bijaksana di dalam hidup ini. Tentunya juga harus jaga kesehatan tentunya dalam keadaan hidup ini. Tentunya apapun rencana kita, hidup kita selalu berdoa saja, itu saja. Tentunya kalau dibalik semua itu pasti ada berkatnya, ada berkahnya, ada hikmahnya ya. Puji Tuhan. Buat teman-teman, doain untuk Kak Lukas, Ya. entah dari agama manapun, saya mohon doanya Ya. supaya Kak Lukas mendapatkan jodoh pasangan. Amin. Kata tadi bisa membaca karakter orang. Baca karakter orang. Nah, ada dibilang jomblo ya. Nah, Ya. oh ke saya apa? Kalau saya Nah, ke saya nih, saya jomblo nggak? mungkin yang saya tahu, saya tuh harus mendoa dulu ya. Mungkin kalau saya sih sebetulnya dengan doa saya ada suatu karunia ya yang Tuhan berikan gitu ya. Tentunya di sini khususnya untuk berdoa sih. Iya. Berdoa tentunya pergumulan hidup, penyakit atau enggak ada sakit penyakit. Nah, saya tuh bisa tahu tentunya itu hanya dari perkataan firman ya. Firman. Misalnya saya lihat di tulisan, tentunya saya katakan di dalam Yesus Kristus apa yang Tuhan katakan di sini ada karunia-Nya, yaitu karunia Roh Kudus ya. Jangan lupa mau kemana-mana harus berdoa tuh. Benar. Nah, benar. Ya, benar. Apapun juga harus berdoa. Berdoa. Saya lihat itu tulisannya dan hidupnya. Ya. Di situ itu huruf itu datang dari Tuhan sendiri. Ya. Nah, kalau siapapun yang melihat huruf ini pasti mengalami sesuatu pergumulan, pasti ada sesuatu yang akan dibereskan. Ya. Betul nggak? Benar. Benar. Kayak ini minyak. Nah, ini minyak ini sebetulnya ada hidupnya di sini. Minyak. Kalau saya lihat ya, di sini ada awannya, ada awan kemuliaan. Saya doakan selalu di sini siapapun yang masuk, siapapun yang sedang ya bertamu di sini itu mengalami sesuatu hal yang akan dibereskan oleh Tuhan. Amin. Terutama kalau misalnya sakit, pasti sakit kan. Tentunya hati kita harus bersih dulu ya, harus berdoa dulu. Pasti itu mengalami kesembuhan, benar. Walaupun ya menurut saya, maaf ya, saya kan Nasrani, Kristen, tapi menurut saya Muslim juga mengalami hal itu loh. Amin. Benar. Saya juga di sini ada awannya, ada kemuliaannya. Berarti di sini ada kuasanya untuk kesembuhan. Misalnya ada orang, pernah saya lihat ya, orang sedang sakit gila di depan, ketawa-ketawa sendiri. Pernah melihat ada gambar ini, dia melihat nih kaca-kaca ini ya. Tapi dia sendiri merasakan loh, ada sesuatu yang dilepaskan. Jadi biasanya ada sesuatu yang kotor, pikiran orang yang niat-niat yang tidak baik di sini ya. Saya lihat ada orang mau masuk apa, pasti mengalami sesuatu dari Tuhan. Itu saja paling. Saya tuh tidak merasa takut benar di sini. Karena kenapa? Di sini ada hadiratnya, ada yang nunggu soalnya. Namanya malaikat Tuhan. Jadi kalau misalnya kita percaya ya, kita harus percaya ya. Benar. Jangan pernah kita menyangkal Tuhan. Benar. Tuhan itu hidup loh. Benar. Di dalam firman itu Tuhan hidup. Dimanapun juga, apapun juga, Tuhan itu hidup. Tidak pernah kekurangan. Siapapun juga, dimanapun juga, Tuhan pasti hadir. Saya tuh selalu begitu di dalam hati saya. Iman saya tuh memang begitu. Iman, namanya iman itu sifat percaya orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jadi kalau misalnya, oh saya pergumulan nih, mau pekerjaan, saya mau jalan-jalan, saya minta perlindungan. Nah itu pasti Tuhan berikan, asalkan jangan lupa baca firman ya, baca Alkitab selalu ya. Hampir sama dengan agama Baca saya. Alkitab ya, baca Hampir sama, Pak. selalu. Hampir sama. Dan bukan firman lah, Ya. jangan lupa ya. Sama itu dengan agama. Nah itu juga. Oke, Kak Lukas, kisah berbicara-bicaranya saya sudahin sampai sini aja. Ya. Semoga besok kalau ada apa ya waktu saya jumpa lagi ke sini. Betul. Kak Lukas. Panggilan Kak Lukas. Silakan. Kalau malam apa namanya? Kalau malam. Namanya Dewi. Dewi. Kalau Lukas itu nama baptisan. Ada baptisan. Ya, dari kitab suci. Oh, jadi Lukas Dewi. Lukas itu seorang dokter Dokter. tabib. Tapi Tabib. Nama Lukas itu sebetulnya ini
dia itu menulis di dalam suatu kisah Yesus, Tuhan Yesus sendiri bilang, saya datang bukan untuk orang benar, bukan orang benar yang memerlukan tabib, bukan orang benar yang memerlukan dokter, tetapi orang berdosa. Nah itulah saya ada perkumpulan panggilan Tuhan, siapapun orangnya saya akan jumpai, saya akan pertemukan dengan doa ya. Tentunya apapun masalah hidup ini, tentunya Tuhan akan bicara terhadap diri saya. Oh Bapak, ini ada pergumulan di dalam keuangan, saya tahu pasti ada jawaban. Ya. Jangan lupa, tapi harus percaya. Ya, keuangan saya lagi seret kan, Mas? Lagi seret, nah pastikan ada berkahnya ke saya. Nah itu pasti dilimpahkan. Dilimpahkannya yaitu melalui video ini. Nah siapapun yang lihat itu ada orang yang melakukan investor di sini ya, benar nggak? Iya. Itu jadi kerjasama, benar nggak? Puji Tuhan ya. Tes dulu tahu. Iya. Cukup sudah buat Kak Lukas. Dapatkan bawa kan ya, benar nggak? Pokoknya hari ini saya mengucapkan salam. Ya, salam ya. Oke, cukup sudah ya. Ya, Saya mau kopi-kopi dulu ya, ya. silakan. Monggo. Siap. Oke Besti, cukup sudah vlog gua di kisahnya Lukas Dewi cuy. Segimana tadi kalau Lukas ini pakai baju perempuan. Oke, buat kalian yang nonton video ini jangan lupa di deskripsi gua ada yang khusus berbagi nomor rekening, oke? Itu nomor rekening saya khusus berbagi pada orang-orang gak mampu. Ya seikhlasnya aja, oke? Buat kalian pokoknya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan jangan lupa tonton video gue sampai habis, dan jangan lupa support video gua, support channel gua supaya channel gua makin berkembang cuy, oke? Akhir kata gua Gorajor izin pamit undur diri, pokoknya see you tomorrow. Allah Timur, salam dari Kota Bandung.